Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teman-teman semua. Ini saya berkenan kembali di lokasi budidaya Blackroot yang saya punya ya. Ini yang di lokasi yang kedua, sahabat-sahabat teman-teman semua. Ini saya sedang memantau koloni yang saya punya ya. Ini masih jenisnya terbelah hijab, sahabat-sahabat semua. Tapi ini awalnya, ini dulunya punyanya Itama, loknya Itama, sahabat-sahabat teman-teman semua. Sekarang ditempati sama lapicep. Ya, kalau yang sebelahnya ini masih Itama, sahabat-sahabat semua itu ya, masih Itama. Ini karena dulu log ini saya untuk posisi ini sebelum saya ganti kursi ini ini saya posisikan di atasnya. Ini ternyata yang di atasnya ini tempatin sama yang bawahnya ini ya, untuk kemana di tempat sama lapicep ya. Ini yang saya posisikan di sini semua, ini jenisnya semuanya titik guna Itama yang banyak. Ada berapa kotak yang saya posisikan di sini ini ya. Nah, berapa kotaknya jenisnya di sini yang jenisnya lapicep ya. Ini termasuk ya, ini saya mau memantau di dalamnya, sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Nah, ini kemarin habis diambil madunya untuk ada kunjungan ya kemarin. Nah, ini awalnya madunya posisinya di sebelah sini, teman-teman. Nah, posisinya di sebelah sini ya. Sekarang diposisikan di sini lagi sama lebahnya tuh ya. Nah, ini telur muda, ini telur tuanya, sahabat-sahabat semua ya. Ini telur tua, ini sebagian melengket di posisi sini. Ini telurnya ini di posisi di plastiknya, ini melengket di situ semua. Nah, ini kalau yang di lognya ini di lognya ini kemungkinan masuk ke dalam sana masih ada koloninya ya. Ini bekas toppingan, ini di toppingannya, sahabat-sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berdekatan sama ini Itama tuh, sahabat-sahabat semua ya. Nah, di sini ini perkembangannya cukup bagus ya kelihatannya sebenarnya ya. Ya, ini lanjut nanti saya mau memantau koloni yang lainnya ya, yang jenisnya lapis juga yang menempatin lognya Itama. Oke, itu sahabat-sahabat semua, lanjut ya nanti ya. Oke. Nah, ini termasuk yang di sini, sahabat-sahabat semua ya. Ini juga masih Itama yang ini ya, masih aman-aman aja. Aduh, ini yang di sini nih. Nah, ini masih Itama ya. Ini yang pemecahan, sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Ini Itama. Kemarin coba saya pasang topping ya. Coba perkembangannya ke topping sudah ada kemajuan apa belum ya. Kita mau memantau di dalamnya perkembangannya untuk di toppingnya. Predator semutnya sudah ini, sahabat-sahabat ya. Nah, ini cepat-cepat cuma kalau kipas-kipas saja. Nah, ini sahabat-sahabat teman-teman semua, kalau madu murni bilang nggak dikejar sama semut. Nah, ternyata ya dia semut. Ini aja di rumahnya predator utamanya semut, sahabat-sahabat semua ya. Tuh. Nah, ini saya mau memantau di dalamnya. Oh, ternyata masih seperti ini, sahabat-sahabat teman-teman ya. Belum ditempatkan karena ini masih baru, barangkali masih belum kuat. Koloni yang di kotak ini, kalau yang di kotak ini belum penuh, masih ada ruang ya. Lebahnya sendiri masih memenuhi ruangan yang ada di dalam ini ya. Nah, jadi belum bisa naik ke atas ini, barangkali masih jauh telurnya yang ada di dalam sana itu ya, masih memenuhi ini ya, ruangan yang di bawah sana. Nah, ini coba mau saya buka aja ya. Wah, ini ya. Ayo, sudah nyerang saya. Nah, cepat saya tutup aja. Nah, ini sudah nyerang, nah, tuh, ya, sudah nyerang dikit ini teman-teman, cuma enggak kayak digigit semut angkrang aja ya. Nah, ini sudah masuk semua, suaranya yang kedengeran kali ya. Itu suaranya, ya. Nah, ini koloni kalau masih belum di ruangannya sini, masih banyak ruang. Jadi meskipun di topping kayak apa, masih belum bisa ya untuk naik ke atas topping, masih lama ya itu teman-teman. Jadi kalau untuk menoping kita lihat dulu di lognya dulu. Nah, di lognya ini sudah penuh belum
di loknya ini sudah penuh belum. Kalau ini sudah penuh, di dalamnya ini lebah itu sendiri akan naik, naruh posisi kantong madunya di posisi sini, toppingnya ini, sahabat-sahabat semua. Nah, ini jenisnya Itama. Ini memang sudah lama sih saya mecahnya, cuman karena loknya ini yang ini lok buatan teman-teman ya, ini horizontal saya buat loknya, ini besar sekali medianya loknya ya. Ini loknya ini lebar papan ini sekitar 20 lebarnya, ini lebar papan, ini lebar papan. Tingginya ini saya buat 30 teman-teman. Nah 30 tingginya, jadi agak lama ya, tapi tidak apa-apa, yang penting yang kita pentingkan koloninya masih tetap aman. Mudah-mudahan untuk waktu yang ya nggak kita prediksikan, nanti mudah-mudahan untuk kedepannya bisa secepatnya untuk naik ke topping ini ya, mudah-mudahan perkembangannya lebih bagus nantinya ya. Tertutup kembali sahabat-sahabat teman-teman semua ya, supaya lebahnya bisa beraktivitas ya, bisa. Tapi seperti ini aja sahabat-sahabat teman-teman. Kalau ini kalau nggak ditindis ya, kalau nggak ditumpangin batu seperti ini terbang kalau pas hujan teman-teman. Oke lanjut teman-teman, saya memantau yang lainnya. Ini sampai mau bersih-bersih teman-teman ya. Nah ini di lokasi ini banyak daun-daun ya, daun bisa menimbulkan rayap. Ini ya, ini jenisnya ini belum saya topping, masih baru pemecahan ya, belum saya topping ini teman-teman ya. Nah ini di sini, nah ini yang lainnya juga. Nah ini yang jenis punyanya Itama juga salah satunya ya, sahabat-sahabat, cuma lok yang jenis punyanya Itama yang dulunya. Nah, sekarang sudah ditempatin sama Lapicep juga ini ya, Lapicep, Tetragona Lapicep. Nah ini saya mau memantau di dalamnya lagi ya, salah satunya. Nah ini nanti saya pantau di dalamnya perkembangannya sudah sampai di mana ya, sudah lebih bagus apa belum ya. Kemarin juga ini untuk kunjungan juga untuk dilihat ya, tapi ini kemarin nggak diambil madunya teman-teman ya, nggak diambil madunya. Kalau yang ini, kalau yang diambil madunya tadi yang sebelah sana itu jauh itu sana. Nah, ini ada 5 lok yang diambil sama, yang diserang sama Lapicep, akhirnya tempatin Lapicep. Nah ini termasuk ini ya, ini saya mau lihat perkembangan di dalamnya Itama apa Lapicep. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, ini madunya teman-teman. Itu ya, madunya seperti itu telurnya. Permisi lebah klub ya, mohon maaf saya tidak akan mengganggu, cuman memantau aja, melihat aja perkembangannya ya, supaya nanti bisa kalau memang ada gangguan, ada predator yang menyerang, akan kita antisipasi secepatnya ya. Tuh ya, telurnya seperti ini ya, ini telur mudanya ya, telur tuanya di sini. Ini madunya teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Oh itu dari posisi sana itu ya, ini dulu punya Itama teman-teman ya, akhirnya ditempatin sama Lapicep ya, sudah tidak apa-apa lah, semuanya itu madu. Memang ini agak lambat untuk pemanenannya, paling secepatnya 3 bulan baru bisa panen. Karena apa? Kalau waktu panen kita ambil propolisnya ini, jadi lebahnya ini mulai dari awal lagi untuk mulai mencari rezim membuat propolis ini untuk kantong madunya itu ya. Lama jadinya beda dengan Itama sahabat-sahabat, mati sedot ini kantong madunya ini. Jadi di lebahnya itu tinggal ngisi aja kantong madunya, kosong lagi. Tapi kalau jenis Lapicep tidak bisa, harus diperas. Nah, kalau memang cepat ya seperti nanti kita kembalikan lagi habis perasan supaya cepat dirangkai lagi sama lebahnya itu sendiri. Itu sahabat-sahabat semua ya, barangkali ya. Lanjut nanti saya memantau yang saya punya lagi jenis Itama ya, dilanjut. Oke sahabat-sahabat teman-teman semua, lanjut saya pemantauan lagi ya. Ini saya tadinya memantau untuk jenis Tetragona Lapicep, sekarang saya memantau untuk Itama. Karena ini saya posisikan di sini, ini jenis Itama semua ya. Jadi ini saya memantau untuk yang sekarang yang Itama, tadi yang Lapicep ya, yang menempatin loknya Itama. Sekarang saya memantau yang jenis Tetragona Itama ya, kelepotan sampai Tetragona Itama sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Sampai di mana perkembangannya juga ya.
sudah bisa untuk dipanen dengan waktu dekat ini ya. Nah, kantong-kantongnya sudah ada, masih kosong teman-teman ya. Wah, tuh ya. Oh, ini kemarin habis untuk ini teman-teman. Nah, itu madunya masih posisi di tengah semua. Itu kantong-kantongnya. Wah, ini ya kantong-kantongnya sudah mulai ada yang tertutup, masih banyak yang kosong ya. Ini ya, nah ini posisinya di sana semua itu ya. Ini jenis hitam, kantongnya masih sedikit ya, belum penuh ya. Toppingnya ini masih belum banyak ya, masih seperti ini ya. Ini salah satunya ya. Ada yang naik telur teman-teman ya, saya mau memantau yang naik telur teman-teman ya. Ini salah satunya teman-teman ya, yang naik telur ya. Ini yang naik telur ke topping teman-teman ya. Nah, ini saya mau lihat di dalamnya yang naik telur ke dalam topping. Kalau masih naik telur ke dalam topping ini, untuk kedepannya nanti bisa kita perbanyak ya, untuk membuat kotak lagi untuk dipecah ya, supaya sobek plastiknya teman-teman, sobek plastiknya nih. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau naik telur teman-teman, ini kan rata-rata kantong madunya agak berkurang karena nah itu ya telurnya ya tuh ya. Ini kantong madunya agak berkurang karena apa? Ruangnya ini sudah dipenuhi. Nah, itu kantong madunya agak berkurang ya, ada aja cuman agak berkurang. Ini telur-telurnya ada di posisi sini teman-teman. Ini telurnya ya. Ini telurnya. Kalau kantong madunya ini agak berkurang, banyak kan propolis yang untuk menyelimuti telurnya ini sama koloninya ya. Nah, ini kantong-kantong madunya ini, nah ini cukup lumayan teman-teman ya, di posisi ini. Nah, itu kantong-kantong madunya, tapi sudah banyak yang ketutup kantong-kantong madunya teman-teman ya. Ini banyak sekali ya di sini. Nah, termasuk ini yang di kotak posisi sini ya. Nah, ini perkembangan sangat bagus ini. Ini kalau memang seperti ini teman-teman ya, pembudidaya yang baru mau mulai, ini saya bukan ngajari kakak-kakak senior ya, ini sharing aja intinya. Nah, seperti ini nanti kalau memang kita memperbanyak atau memperkuat koloni yang lainnya yang ada yang lemah, ini bisa untuk didonorkan ke kotak yang lainnya, tapi satu jenis Itama juga sahabat-sahabat semua. Jangan Lapisep ya, jenis Tetragona Lapisep didonor sama telurnya Itama, tidak bisa itu sahabat-sahabat teman-teman semua. Jadi ini untuk Itama, donor sama-sama Itama baru bisa. Nah, kalau di kotak yang lainnya yang kita donor telur itu tidak ada ratunya, nanti kita carikan telur calon ratu sekalian di sini yang ada telur calon ratu. Nanti kita sertakan 3 biji ya, ada berapa biji ya, 3 biji paling minimal, supaya apa, nanti tingkat keberhasilannya sangat bagus. Jadi satu tidak netas, nanti ada berapa 2 biji atau 3 biji pasti ada yang netas. Jadi dipersertakan jangan satu aja. Jadi disertakan telur calon ratu itu minimal 3, maksimalnya ya 4 boleh 5 boleh lah ya. Itu jadi untuk tingkat keberhasilannya ada itu loh. Itu kalau mau kita donor telur calon ratu. Kalau mau untuk donor telur ke koloni yang sama, tapi kalau jenis Tetragona Lapisep ya telurnya harus Tetragona Lapisep. Kalau Itama harus Itama juga yang didonor telurnya. Karena apa, perbedaan telurnya? Kalau Itama kan agak berantakan, kalau apa Lapisep, maaf, kalau Lapisep agak berantakan, kalau Itama kan rapi seperti ini, horizontal bentuknya telurnya seperti ini sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Tuh, kalau kantong madunya juga jenisnya lebih besar-besar punyanya Itama ya, panennya ini bisa disedot pakai alat teman-teman, maka itu panennya lebih produktif. Itama itu lebih cepat. Kantongnya besar-besar itu barangkali satu kantong itu bisa isi 2 mili sahabat-sahabat semua. Ini yang sudah ditutup seperti itu, seperti ini ya. Tuh, itu nah itu seperti ini nih
itu sudah bisa untuk dipanen. Kalau masih terbuka jangan dipanen, itu nanti jadi apa, madunya itu kalau dipanen nanti berbusa, masih muda ya. Itu sahabat-sahabat teman-teman semua, ini jenis Itama sahabat-sahabat. Ini kayak yang naik telur ke topping sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus perkembangannya ya untuk madunya. Nah ini saya tutup kembali karena koloninya supaya bisa beraktivitas ya nantinya ya. Ini saya sudah digigitin sama koloninya sendiri ya. Nah ini sudah nyerang ya. Nah ini saya tutup kembali ya, koloninya sudah tobat ini koloninya. Kalau Itama ini teman-teman, Itama ini nggak bisa dipelan teman-teman, kita pelan-pelan mereka nyerang tuh teman-teman ya. Ini sudah melekat di baju ya tuh ya. Nah itu di rambut-rambut juga, tapi saya pakai topi karena ini saya tidak pakai ya, sudah saya tidak pakai APD ya, baju pengaman. Nah ini termasuk ini teman-teman, iya. Ini juga naik telur teman-teman ya, tapi saya nggak berani buka, ini agresif semua masih jam-jam gini tuh, barangkali sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Nah ini kalau yang lapiset di sebelah sana, kalau Itama yang sebelah sana juga itu tuh sahabat-sahabat teman-teman semua. Oke gitu sahabat-sahabat teman-teman semua ya, itu yang saya lakukan untuk pemantauan koloni yang saya punya. Ya sahabat-sahabat teman-teman semua.